kali bibi. Besok kali bibi. Siapa? Emang November, November. Iya. Barang Persija sama ini no, Madura Sari. Oh begitu dong. Iya. Masih ada baik bang? Agak main ini. Hah? Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adina wa gulinya din sholli ala hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala hadati mu'alif hadal kitab Ini Syekh Muhammad Nabi bin Barakana Rawazah Murabiru Jamil ulama inadina khususan ila hadratin Nabi Hasan Murabiru Nasalukal karomah wal barakah wa syafa'ah fid dharaini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walakin yambaghi ay yutlabu laka ibadatu ma'al ilmi, akan tetapi yang bagi dituntut laka bagimu, artinya kita semua dituntut al ibadatu ma'al ilmi, untuk melakukan peribadahan yang didasari dengan ilmu. Wa illa kana ilmuka haba'am mansura, kalaulah tidak kita lakukan peribadahan itu dengan ilmu, maka ilmu haba'am mansura, ilmu yang kita punya tak ubahnya debu yang bertebaran di udara.
percuma, nggak ada harganya. Jadi begitu. Belum punya ilmu ibadah ngaco. Udah punya ilmu, begitu ibadah kagak dipakai, ya sama, dua-duanya ngaco. Udah nggak kudu punya ilmu, nggak kudu punya ibadah, ya gila sekalian kan gitu. Kagak kudu punya ilmu, nggak kudu ibadah. Ini fa innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadata bimanzilati samro. Karena sesungguhnya ilmu itu martabatnya ibarat pohon. Jadi ilmu itu ibarat pohon. Wal ibadah bimanzilati samro. Ibadah itu martabatnya buah. Tuh, ingetin. Ilmu ibarat pohon, ibadah ibarat buah. Samrotun min samrotiha. Maka kedua-duanya wajib. Ada. Kalau kita umpamanya mau ibadah, kudu punya ilmu. Berarti jelas dah tuh yang kita makan bener-bener buah pisang, bukan pisang-pisangan. Begitu. Gua mah pokoknya ibadah apa ilmu mah kagak penting. Lu makan dah tuh duren-durenan, manggis-manggisan, jambuan. Ya bentuknya mah jambu, bentuknya mah pisang. Ya iya orang sama sholatnya sama bentuk sholatnya beda kagak beda. Ya bentuknya mah duren pisang, lu keletak isinya jongjing kan begitu. Karena itu cuma buah-buahan. Tapi kalau orang ibadah bari punya dasar ilmu, begitu dia ibadah ilmunya dipakai. Itu ibarat makan buahnya buah beneran, bukan buahan. Fayajibu alaika awalan antari palmabut. Maka wajib bagimu. Ini kalau di kitab yang satu nih akobah yang pertama, akobah ilmu. Yang pertama antari palmabut, kita kudu kenal, kita kudu paham, kita kudu makrifat al-mabud, siapa yang kita sembah. Berarti langsung ngajinya tahu. Begitu udah kenal sumata budahu, baru kita sembah. Ya iyalah kenal dulu. Kenal kagak apa kagak nyembah gimana sih? Kenal kagak apa kagak nyembah. Orang bagi kita hormatin lantaran kita kenal siapa dia. Lah kenal kagak apa kagak mah cuek-cuek baik. Itu orang, itu manusia apalagi buat yang kita sembah. Ya kenal dulu siapa yang kita sembah. Yang kita sembah ini apa? Begitu. Yang kita sembah ini siapa gitu. Hakikatnya. Ya kalau kita nggak mau belajar tauhid ya jangan salahin kalau kita disangka nyembah batu, nyembah Ka'bah. Kalau lagi sholat di depan tembok ya disangka orang gitu nyembah tembok. Tuh pentingnya ilmu tauhid. Kenal dulu, marifat dulu, sumata budahu, barulah kalian menyembahnya. Berarti kan ngaji dulu apa ibadah dulu? Ngaji dulu. Sumata budahu wa kefata budu man la tarifahu. Bagaimana kalian bisa menyembah orang yang kalian tidak kenal? Sesuatu yang kalian kagak kenal, sesuatu yang kalian kagak tahu, menyembah apanya? Kenal kagak, biasmaihi, namanya kita kagak tahu. Wasifati jatihi, sifat jatnya kita nggak tahu. Wa mayajibulahu, sifat yang wajib baginya kita nggak tahu. Wa mayastahilu pinatihi, kita nggak tahu sifat mustahil baginya. Tuh. Makanya sama Abu Hasan Ali Al-Asari wal Maturidi dibikin konsep wujud idam bako. Adanya di situ. Adanya di dalam konsep Abu Hasan Ali Al-As'ari, perintis daripada madhab ahlus sunnah, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Makanya ketika Said Agil Syirod mengatakan
Cari di Al-Quran yang menyatakan Allah, teks ayat yang menyatakan Allah itu ada. Nggak bakal ada. Bener. Mana ayatnya? Dari Qul a'udzu birabbin nas sampai ke ujung lagi, dari Alif Lam Mim sampai Qul a'udzu birabbin. Mana ayat yang berbunyi Allah wujud? Kagak ada. Berarti salah nggak omongan Said Agil? Kagak, langsung baik dihujat lantaran apa? Kagak ngaji tauhid. Emang kagak ada ayat yang arti secara letterleknya Allah itu ada, nggak ada. Kalau Allah itu ada kan bahasa kita, bahasa Arabnya, bahasa Qur'annya harusnya Allah wujud. Nggak ada di Al-Quran. Adanya Allahu Ahad. Ada kan? Nah, ahad itu artinya wujud apa gimana? Ada apa-apa. Kalau wujud kan artinya ada. Kalau ahad artinya apa? Maha tunggal. Allahur Rahman, ada Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim ada. Ar-Rahman Ar-Rahim mananya ada apa bukan? Ada. Bukan. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kalau ngaji mah ngerti kita omongan orang pinter. Ya kalau kagak ngaji mah wah sesat. Nggak tahu yang disesatin orang pinter. Jangan sembarangan. Perpustakaan berjalan itu Said Agil Sirot. Kalau bahasanya perpustakaan berjalan berarti hasanah keilmuannya luar biasa. Somata budahu wa mayastahilu, kudu kita kenal sifat wajib bagi Allah yang 20 dari wujud kidam bako sampai mutakaliman. Nah, sifat wajib ini berarti apa? Malayatasawwaru fil akli adamuhu. Dikatakan wajib, mustahil. Artinya akal kita nggak ngerti kalau Allah tidak memiliki sifat wujud. Akal kita nggak ngerti kalau Allah tidak memiliki sifat kidam. Akal kita nggak ngerti kalau Allah tidak memiliki sifat bako. Tuh disebutnya sifat wajib. Mana sifat mustahilnya? Lawan daripada wujud. Adam. Wujud artinya ada. Adam artinya tiada. Dikatakan sifat mustahil. Malayatasawwaru fil akli wujuduhu. Nggak masuk akal kalau memang Allah punya sifat Adam. Allah tiada. Nggak masuk akal. Lawannya kidam. Kudus. Nggak masuk akal kalau Allah memang tersifati kudus. Apa itu kidam? Kidam itu la awala li wujudihi. Terus ngiyaya Malik ngaji lagi kitabnya Tijan Darori sama Fathul Majid. Nah itu ntar bikin jadwal lagi dah sekalian burdahan. Ya mau ngaji mau 3 orang biarin namanya gue ngaji. Susah tuh mau ketemu Allah itu ya apa bah ilmu. Parubama tatakidu fihi wa fi sifatihi syai'an mimma yukhaliful haqqo. Kalau kalian tidak mau mengaji tauhid, kasarnya bahasa kitanya, kalau nggak mau ngenalin diri ke Allah dulu, nggak mau marifatullah, bisa jadi, bukan bisa jadi lagi, rubama, bukan terkadang, padahal itu bahasa tawadu. Banyak banget orang yang tergelincir dari segi akidahnya. Rubama tatakidu, banyak orang yang mengitikadkan sesuatu di Allah mimma yukhaliful haq, yang jauh dari kebenaran. Contohnya banyak saudara-saudara kita yang punya itikad Allah alal arsistawa, Allah bersemayam di atas aras. Kalau bahasa bersemayam itu berarti sesuatu yang ditempatkan. Kalau sesuatu yang butuh tempat berarti ada bentuknya. Ada kan yang berakidah seperti itu, menggiring kita kepada akidah mujassimah, membentukan Allah. Kalau Allah dibentukin, nanti berlawanan dengan sifat wajib bagi Allah yang bunyinya mukhalafatul hawadis. Allah wajib berbeda dengan makhluknya, wajib beda, nggak boleh sama. Makhluknya ada bentuknya, Allah nggak boleh ada bentuknya. Kok begitu? Ya iyalah, antara pencipta dan yang diciptakan wajib beda. Begitu ngajinya. Malik umpamanya bikin bangku, Malik sang pencipta, bangku yang dicipta.
Apakah sama muka Malik dengan bangku? Kan beda. Beda. Harus beda. Beda. Itu Mukhalafatul Hawadits. Nah banyak orang yang kagak ngaji tauhid dulu, nggak ngaji wujud kidam bako tuh, nggak pakai rumusan Asy'ari, Al-Maturidi, yang akhirnya punya akidah menyimpang, mengitikadkan sesuatu yang nggak layak bagi Allah. Allah turun di sepertiga malam tuh, ditandu oleh malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Tingginya Allah 30 meter, rambutnya panjang sebahu, akhirnya sampai punya rambut Allah. Ntar nyalonnya di mana? Kan begitu. Seraya berkata, siapa yang berdoa kepada aku? Itu akidah Mujassimah, membentukan Allah. Sedangkan jelas Al-Qur'annya juga ngomong, itu bukan kita ngambil dari sifat Mukhalafatul Hawadits. Dari mana itu? Abi Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi mengatakan al-mukhalafatul hawadits wajib bagi Allah, rujukannya dari Al-Qur'an. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul alim. Tidak ada yang seperti Allah. Dan apapun di luar Allah tidak mungkin sama dengan Allah. Makanya dibikin rumusan mukhalafatul hawadits. Wah, saya mah Quran baik, saya mah hadis baik, kagak bakal ngerti lu. Kagak bakal ngerti. Panjang ini. Kemudian mimma yukhaliful haq. Caranya gimana jangan sampai hati kita punya itikad sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Caranya cuma satu, ngaji ilmu tauhid. Fatakunu ibadatuka aba mansura. Kalaulah kita mengitikadkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah, apa artinya ibadah kita? Apa artinya? Lawang menyembah Tuhan yang salah. Ya iya, kayak umpamanya umat-umat selain daripada agama Islam dah kita ngomongnya dah. Kan dia pada ibadah itu, kan pada ibadah. Tapi dia mengitikadkan Allah ini tidak sesuai dengan yang hak. Artinya mengitikadkan ada sifat-sifat yang nggak layak bagi Allah. Nih kalau begini kita ngaji bukan lagi penistaan, ini mah lagi ngaji. Contoh, ada yang beranggapan Tuhan itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Emak. Nah, kan repot tuh. Ntar kalau kita tanyain kapan mau ngebesannya, dari dulu punya anak kan begitu. Yes, yang nikahin siapa? Yang nikahin Tuhan siapa? Kalau timbul-timbul pertanyaan begitu, udah repot ngejawabnya, udah repot. Oh, ini kan 3 di dalam 1. 3 di dalam 1. Kalau 3 di dalam 1 mah jadi 4. Bener gak? 3 di dalam 1. Ada 3 di dalam 1. Berarti kan butuh yang 1 lagi. Buat yang dimasukin. Berarti 4. Repot nih jawabnya udah. Oh. Nah dia ibadahnya percuma karena menyembah Tuhan yang tidak ada. Bukan Tuhan sebenarnya. Balik lagi, makanya kalau ada yang ngomong Tuhan kita, Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Hindu, semuanya sama. Ya benar itu omongan. Itu omongan kudu dibenerin. Kalau kita nggak ngebenerin, emang kita mau punya keyakinan ada Tuhan selain Allah? Nggak ada. Orang kita tahu Allah pula diolah bersama wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi berikut isinya. Isinya langit bumi siapa? Orang Kristen, orang Hindu. Berarti kan yang nyiptain Allah. Ya Tuhannya Allah sebenarnya. Cuman mereka punya konsep ketuhanan yang salah. Akibat apa? Tidak menerima konsep tauhid. Begitu. Jadi ini hapus tuh segala komen-komen Gus Nuril sesat, ngatain orang. Ngaji we dulu. Ya kalau kita ngomong Tuhan kita, Tuhan mereka sama, ya jelas qul huwallahu ahad. Emang Tuhan cuma satu, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Emang ada Tuhan di semesta alam ini selain Allah? Nggak, kagak ada. Enak baik nyesat-nyesatin orang. Otak lo yang masih sesat. Ayo dah. Bener nggak?
Kalau umpamanya Malik membantah, silakan bantah. Menjelaskan. Diterima nggak? Diterima. Ini lagi ngaji. Ini ngaji penting ini. Ayo. Ya sekarang orang ngomong kalau Tuhan kita dengan Tuhan mereka itu sama. Salahnya dari mana omongan begitu? Dari segi akidah ya emang kudu begitu. Kita kudu mengitikadkan cuma ada satu tuh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, repot dah. Makanya pentingnya ngaji. Kemudian wadzalika bi antarifana laka ilahan aliman qadiran muridan ayan mutakaliman samian basiran munfaridan bil kidam an kulli mudis. Itu semua biantarifa secara singkatnya kalian harus marifat, kalian harus paham, kalian harus mengetahui analaka ilahan, sesungguhnya kalian ini memiliki Tuhan. Tuhannya yang mana? Aliman. Nah ini udah sifat wajib, sifatnya sifat manawiyah. Aliman yang maha mengetahui. Allah wajib maha mengetahui. Wajib Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kalau ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah, ya mustahil. Orang dia yang bikin semuanya. Biar aku yang bikin kagak tahu. Pikun kali ya mustahil Allah pikun. Setiap yang bikin pasti tahu apa yang dia bikin. Logikanya begitu. Kita bikin bakwan, kita tahu itu bakwan. Pasti nggak ada yang luput dari pengetahuan kita tentang bakwan yang kita bikin. Dari garamnya, dari terigunya, dari wortelnya, dari kolnya, dari minyak gorengnya. Semua kita paham. Yaitu Allah. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang dia ciptakan. Kalau Allah nggak mengetahui ya mustahil orang dia yang bikin. Orang dia yang bikin. Singkatnya begitu dah tuh. Qadiran Allah maha mampu. Maha mampu Allah. Maha kuasa. Kuasa itu maha mampu mengerjakan segala sesuatu yang jelas emang semuanya udah ada. Semuanya udah ada. Kemampuan Allah, kita juga punya kemampuan. Iya, kemampuan makhluk mah terbatas. Kemampuan Allah mah tidak terbatas. Kemampuan makhluk mah tergantung dengan selain dirinya. Kemampuan Allah mah tidak tergantung dengan selainnya. Kita mampu bikin bangku, tapi tergantung apa? Ada alatnya enggak? Ada gajinya enggak? Ada martilnya enggak? Tapi Allah mau bikin dunia kagak kudu nyari palu, kagak kudu bikin kagak. Sebab kalau Allah masih membutuhkan segala sesuatu selain Allah, berarti balik lagi Allah enggak mukhalafah lil hawadis. Masih ada mirip-miripnya. Di situ makanya sifat yang paling penting itu yang kudu kita paham, mukhalafatul lil hawadis. Di situ bisa mengkol-mengkolin tuh akidah kita yang kagak bener. Allah begini kali ya. Enggak, Al-Qur'an ngomongnya begitu. Yang tahu hakikat Allah cuma Allah. Itu dah. Udah paling benar begitu. Qadiran Allah maha mampu, muridan Allah maha berkehendak. Ya jelas kalau Allah nggak punya kehendak ya nggak bakal ada apa-apa. Adanya alam ini bukti adanya kehendak Allah. Ada kemauan Allah. Qadiran ayan Allah maha hidup. Ya jelas malah kalau kagak hidup gimana mau bikin apa-apa. Sesuatu yang mati nggak mungkin bisa apa. Ya Allah maha hidup, cuman beda. Kita hidup, Allah hidup, kita mah hidupnya dihidupin. Allah hidup, iya hidupnya dengan apa Allah? Dengan sifat hayatnya Allah. Udah segitu beres. Beres begitu. Kalau kan kita kan hidupnya gara-gara nyawa. Nyawa boleh dikasih. Hidup kita terbatas. Allah yang nggak terbatas. Hidup kita ada awalnya, ada akhirnya. Allah malah awal li wujudihi wala akhirah li wujudihi. La awala wala akhirah lahu, tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi Allah. Makanya wujud kidam bako. Kidam tidak ada awal, bako tidak ada akhir. Bako itu kekal panjang, sepanjang-panjangnya kagak ada ujungnya. Makanya kalau pengen panjang umur kudu ngebak. Begitu be udah. Puyang-puyang. Yang kagak ngerokok pendek Allah karim. Terus mutakaliman Allah berbicara, ya jelas itu Al-Quran firmannya Allah. Nah ini agak sulit nih memahaminya.
Kok Al-Quran firman Allah? Iya firman Allah. Allah berbicara, kita berbicara, sama dong. Beda bicaranya kita dengan bicaranya Allah. Bicaranya Allah malah sautun wala harpun, tidak ada suara, tidak ada huruf. Lah itu Al-Quran bagaimana? Nah makanya nanti ketemu yang namanya kalam dal, kalam madlul. Kalam dal, tulisannya nih, awas anjing panas. Anjing galak. Ada tulisan awas anjing galak. Kita pegang itu tulisan, gigit kagak? Iya. Kagak kan? Tapi lu lompat pagar, ada gak anjing yang gigit? Ada. Begitu. Awas api panas. Kita pegang, kebakar nggak? Tapi kalau kita pegang apinya panas nggak? Tuh, makanya ada dal, ada madul. Al-Quran adalah kalam dal. Hakikatnya nggak ada suaranya, nggak ada huruf. Nggak ada titik, nggak ada komanya, nggak ada berhenti-berhentinya, mutakaliman. Masa iya ngomong kagak pakai suara, kagak pakai huruf. Ya iya baik, orang hati kita gua kalau ngomong kagak ada suaranya. Ada hurufnya? Ada suaranya? Ya kagak. Apalagi bicaranya ya udah jauh lebih hebat dari itu. Mutakaliman samian Allah maha mendengar, ya wajib batu. Kira aku be budak. Kira aku be kagak bisa ngedenger orang dia yang nyiptain suara. Logikanya tukang servis radio kira-kira budak gak? Gitu. Itu timbang nyervis radio. Kalau nyervis radio ke si Malik, tahun Malik budak ya bego amat orang. Orang dia yang bikin suara, masa iya dia nggak bisa ngedenger? Tuh, samian, basiron, maha melihat, cuman mendengar dan melihatnya Allah mah kudu beda sama kita. Kalau kita mengedenger kudu ada kuping. Kudu ada kuping, bari kupingnya sehat. Terus pendengaran kita mah terbatas 2 meter, 3 meter masih kedengeran. Allah mah nggak ada batasnya. Basiron, Allah maha melihat, kita juga melihat. Ya, cuman beda melihatnya Allah mah dengan kita. Kalau kita mah melihatnya pakai mata. Matanya kudu sehat, rabun dikit, katarak dikit, udah kan keganggu penglihatan kita. Sehat baik kok terbatas meter, 2 meter jelas, 3 meter, 4 meter, 10 meter, 20 meter udah mulai kunang. Allah nggak begitu, jelas sejelas-jelasnya, nggak ada batasnya. Pendengaran Allah pun tiada batasnya. Kalau kita tamsil Allah bisa ngedenger terengah-engahnya semut yang paling kecil di tengah malam yang sedang melakukan olahraga push up di atas batu hitam di malam yang gelap pun. Itu mah masih kecil. Perkara kecil bagi Allah. Basiron munfaridan bil kidami, munfaridan Allah maha ahad. Menyendiri bil kidami dengan sifat kidamnya Allah. Apa itu kidam? Maha terdahulu. Apa itu maha terdahulu? La awala li wujudihi. Tidak ada awal untuk adanya Allah. Makanya disusun Allah wujud, kidam, bako. Allah wujud, ada kidam, terdahulu. Artinya terdahulu, tidak ada awal untuk adanya Allah. Yang ada awal untuk adanya mah makhluk. Kita sekarang adanya mulai kapan? Nah itu tahun 83 mulai ada. Allah mah nggak bisa. Allah ada sebelum lapat ada itu ada dan diada-adakan begitu. Ada. Angkuli muhdisin. Pokoknya mah Allah mah nggak butuh dari segala sesuatu yang baru. Siapa yang baru itu selain Allah. Kalau kita disebutnya muhdis nih, hadis. Makhluk itu hadis. Apa itu hadis? Adanya ada awalnya. Itu hadis. Kalau kidam adanya tidak ada awal. Wahidan maha tunggal la syarikalahu, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Nggak ada partner, nggak ada bini, nggak ada anak, kagak ada relasi, kagak ada relasi yang butuh relasi mah Qatar. Kudu banyak relasi habis bikin duit habis.
Kalau Allah mah nggak butuh relasi, tidak butuh perserikatan, nggak butuh sendirian bah. Ya kalau Allah masih butuh sama yang lain, butuhnya sama siapa? Harusnya sama yang sepadan. Berarti yang setingkat dengan Allah. Oh berarti Allahnya ada dua. Wah repot lagi kalau Allah ada dua dengan kemampuan yang sama, kehendak yang sama, tiada batas segala macam. Wah jadi nggak di dunia? Moal. Kata yang satu, gua pengen bikinnya bulat, kagak gua pengen nyelonjong. Kagak udah berantem aja dua-dua. Kalau ada tiga lebih parah, gua pengennya kotak. Ada 4 gua pengennya segitiga, tapi bentuk dunia ini berarti menunjukkan bahwa penciptanya cuma satu yang maha kuasa, satu yang maha kehendak. Begitu Malik tuh. Kudu ngajarin ke anak begitu Malik, kudu ngajarin. Jangan sampai anak kita jadi penyembah sejadah. Tunggang tonggeng sholat nyembah sejadah. Tunggang tonggeng sholat nyembahnya Ka'bah. Salah. Akhirnya mah kagak mau sholat di gereja. Kalau udah paksa buat di gereja anti bisa kagak mau sholat. Sholat kudu di masjid baik. Emang Tuhannya ada di masjid? Di hutan kagak mau sholat. Emang Tuhan kagak ada di hutan katanya. Allah karim. Kemudian wanau aidan nazari, kalau mutaziban bisifatil kamal, Allah wajib memiliki sifat segala macam sifat-sifat kesempurnaan. Maha sempurna itu Allah. Pokoknya maha baik ya Allah. Pokoknya sifat-sifat baik itu. Sifat-sifat baik itu milik Allah gitu. Sifat-sifat baik yang sempurna milik Allah. Munazahanani nuksoni, dibersihkan dari segala macam sifat kekurangan, wazawali, dan masa tenggang. Zawal itu masa tenggang, masa berlakunya ya habis lah kan gitu. Nggak ada Allah. Wazawali wadilalatil hudusi, dibersihkan dari tanda-tanda makhluk. Ciri-ciri makhluk ya Allah nggak boleh ada di Allah. Ini kayak baca begitu. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Lah kalau Allah punya tangan berarti kan ada ciri makhluk gitu. Yang punya tangan mah makhluk. Nah, itu mujasimah bahayanya itu. Paham mujasimah begitu. Biar kata roh sholatnya rajin-rajin, ya bingung nyembah siapa lu? Nyembah Tuhan yang ada tangannya. Repot kan? Kira-kira dia aku mau lo kagak, lu bukan nyembah gua. Gitu. Makanya balik lagi, surga itu nggak lega-lega amat gitu. Cuma yang masuknya dikit. Insya Allah Malik kandidat kayaknya. Malik kandidat walaupun mampir terlebih dahulu kan gitu. Kemudian wa nawar salam dahu, itu singkatnya tauhid begitu. Wa nau arsala abdahu, dan sesungguhnya Allah arsala abdahu, mengutus hambanya Allah Sayyidana Muhammadan, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad rasuluhu, utusan Allah, as-sadiqu bima ja'a bihi minal ahkam, yang memang benar apapun yang dibawa itu kebenaran. Minal ahkami, hukum-hukum yang dibawa Nabi ya kebenaran semuanya. Wa fima ahbarobihi, dalam hukum yang dibawa benar. Fima ahbarobihi, yang diceritain juga benar. Min umuril akhirati, daripada urusan-urusan akhirat. Kal hasri wa nasri, seperti Nabi ngomong nanti manusia begitu kiamat dikumpulin, wa nasri dibangkitin. Terus Nabi juga cerita azabil qabri, adanya siksa kubur. Siksa kubur itu berarti bener, sebab yang ngomong Nabi. Waswali munkarin wa nakirin, Nabi nyeritain pertanyaan munkar dan nakir, yang katanya sekarang mau udah bisa diakalin pakai surat. Pakai selembar kertas memo. Malik bilang lu muridnya Aceng Audat. Bawa kemari Acengnya. Emang gue lagi tungguin. Biar bareng. Aduh. Wal mizani, Nabi nyeritain timbangan, ntar di sono ditimbang amal perbuatan. Wasiroti, jembatan Sirotol
Lakim ada, wal jannati surga, wanari semuanya benar ada, wal haudi telaga ada, syafaati syafaat juga ada, dan selain daripada itu yang diomongin Nabi benar semua, baik yang akan datang ataupun yang sudah lama terjadi. Ya kisah-kisah Nabi terdahulu. Makanya kan bingung sebenarnya mah. Makanya nggak bisa menolak bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam manusia. Dari jarak Nabi Muhammad ke Nabi Musa aja udah berapa ribu tahun. Tapi Nabi Muhammad bisa menceritakan perihal Nabi Musa yang ribuan tahun ada sebelum Nabi Muhammad. Nabi Adam berapa ribu tahun, Ibrahim berapa ribu tahun. Bari nabinya nggak pernah baca, nggak pernah nulis. Nggak pernah baca, nggak pernah nulis. Sumayut labu minkan talama qabla suruhi fi kulli syai'in, kemudian yutlabu minka. Yutlabu diperintahkan minka kepadamu antalama qabla suruhi fi kulli syai'in amalin matlubin syar'an anna hidayah. Nah, sebelum memulai mempelajari segala sesuatu tadi tuh, kalian harus paham tak lama qabla suruhi fi kulli syai'in amalin, sebelum beribadah matlubin syar'an kudu paham dulu annal hidayata allati samratul ilmi, yang dinamakan hidayah itu apa. Sebab selama ini selalu dijadikan kambing hit. Kami mah belum dapat hidayah. Ngapa sih lu belum mau ngaji belum dapat hidayah? Ngapa sih lu belum mau sholat belum dapat hidayah? Jadi seolah-olah hidayahnya yang salah, emang haram jad. Nah ini manusia yang bakalnya digebukin di dalam karung. Anal hidayah, sekarang jangan suka nyalain hidayah belum datang dulu. Udah tahu belum hidayah itu apa? Anal hidayah suluku thoriq ilallahi ta'ala. Hidayah itu suluku thoriq ilallah, menempuh perjalanan menuju Allah. Hidayah itu menempuh perjalanan menuju Allah. Balik lagi, hidayah itu menempuh perjalanan menuju Allah. Lalu yang ngejedok baik di rumah. Pengen dapat hidayah. Sedangkan hidayah itu adalah menempuh perjalanan menuju Allah. Gerak dulu, ngejedok baik, belum nungguin hidayah, nunggu bola. Kalau main bola masih sebutnya endog, ini kan jaga endog di alam kaki ditempelengin wasit yang ada offset lagi. Gitu. Jadi hidayah itu bukan kita tunggu kapan datangnya, tapi ada perjalanannya. Kayak macam Sayyidina Umar dapat hidayahnya bagaimana? Karena menempuh dulu. Begitu dia mau ngadat nih ngedenger adeknya udah masuk Islam. Wah, dia lakukan perjalanan dari rumah ke rumah adeknya. Begitu nyampe pinggir rumah adeknya lagi baca Quran. Nempuh perjalanan dulu nggak? Apa ngejedok baik itu di rumah Sayyidina Umar? Baru begitu dia ngedengar turun yang namanya taufik. Makanya ada taufik dan hidayah. Dapat taufik tuh dari Allah, kegerak hatinya. Apa sih yang dibaca? Penasaran amat. Gue baru ngedenger nih kalimat-kalimat begini. Ini mah kayaknya nggak ada manusia yang bisa bikin begini nih. Tuh. Makanya kalau ngaji sejarah di zaman Nabi itu kan profesi di zaman Nabi itu cuma cuma 3 yang dihargai oleh manusia-manusia sekitarnya. Itu profesi yang bermartabat itu cuma 3 waktu zaman Nabi. Mana? Yang pertama kahin. Apa itu kahin? Dukun, tukang ngobatin orang. Peringkat pertamanya bukan kahin, tapi syair, tukang penyanyi, tukang nulis sastrawan tuh. Terus kahin, dukun, yang ketiganya sahir, tukang sihir. Kalau dukun mah kahana itu buat berobat segala macam. Kadang-kadang melet begitu dah. Tapi kalau sahir khusus dah tuh.
khusus black magic, santet, pelet apa santet, pokoknya yang begitu dah tuh. Nah itu cuma 3 doang. Tapi peringkat pertama yang paling dihormati ya dukun aja kalah sama syair mah, sama sastra mah. Nah sedangkan Sayyidina Umar juga kan orang yang ngerti sastra, bahasa-bahasa istilahnya pujangga. Nah begitu dia ngedengar ini adanya baca ayat Al-Quran, ini mah sastra luar biasa ini, makanya belum pernah ngedenger gue diciptain sama siapapun, dan kayaknya emang gak keotakan ini begini nih. Ya kan kalau Al-Quran mah kan sastra tertinggi, badai bayan maninya dapet. Ayat Al-Quran kan kalau im semua, ad semua, kan gitu. Jaja semua, waduha, walailija saja, mawadaka rabbuka makola, walal akhirat rabbuka makola, terus wala saufa yutika rabbuka patardo. Pokoknya AA semua enak semua. Wa'udzubillahi nas semua, malikin nas, ilahin nas, misal waswasil khon, alaji waswisurin, nas najinati wan. Bingung itu Sayyidina Umar. Nah dari bingung itu penasaran, akhirnya dia nangkep nih otak dia. Ini mah bukan kerjaan manusia. Ini sesuatu yang di luar nalar manusia. Ditanya, lu dapat dari mana? Dari Muhammad. Mana Muhammadnya? Baru ngucap asyhadu alla ilaha illallah. Itu proses, namanya hidayah itu butuh proses. Umar menempuh perjalanan menuju al. Jadi jangan nyalain hidayah baik. Takut hidayahnya ntar dibentukin jadi malaikat jabaniyah. Akhirnya digaplokin yaya nama hidayah. Ngomong dikit lagi belum hidayah. Awas. Jadi bahasanya jangan belum dapat hidayah. Gue mah belum pengen nama hidayah begitu. Belum pengen dapat hidayah. Alati hiyasamrotul ilmi, bahkan hidayah juga termasuknya hiyasamrotul ilmi, buah daripada ilmu. Nah yang namanya hidayah laha bidayatun, ada awalnya. Wayal musamatu bisyariati wa tariqati. Namanya awal hidayah itu awalnya 2, syariat dan tariqah. Awal hidayah tuh. Jadi orang yang udah punya hidayah udah luar biasa. Karena awalnya hidayah itu syariat dan tariqah. Wa nihayah, ada ujungnya hidayah itu. Kan hidayah kan kita mananya bukan, tadi mananya apa hidayah? Perjalanan menuju Allah. Ada awalnya mana? Syariat dan tariqat. Ujungnya baru yang dinamakan al-musammatu bil hakikat. Ini biar ngerti malik nih, jangan dibohong-bohongin orang yang ahli hakikat, puasa-puasa beri ngerokok. Terus be diguruin, sakti kang sakti, dukun. Puasa kagak apa kagak. Liana, jadi perjalanan menuju Allah itu ada awal, ada akhir. Awalnya disebut syariat, torekat, akhirnya disebutnya hakikat. Liana kota syai'i muntahahu, karena sesungguhnya ujung dari segala sesuatu, apa hakikat dari segala sesuatu itu ujungnya. Ya iya ujungnya. Allah datang ngedeketin numpang ngopi, basa-basi ngalor ngidul ngalem hebat amat si ente, ujung-ujungnya minjem duit. Hakikatnya mau minjem duit, bener nggak? Iya. Tapi kan ada perjalanannya. Perjalanannya datang silaturahmi, kita mau silaturahmi ini, gitu kan? Udah lama nggak ketemu, kangen. Itu syariat tuh, bagian dari syariat. Makanya ini trik juga loh. Kalau minjem duit jangan langsung bayar, orang kabur. Kita alam dulu, hebat sekarang usahanya udah maju ya, luar biasa. Kita alam, udah ngabisin rokok dia 2-3 batang. Nah, udah ngasih, itu udah ngasih tanda ke dia, begitu lagi gak punya duit. Baru kita kita cetusin dah. Ya sebenarnya mah ini agak enak ngomong, kan gitu. Sekarang mah ada enggak 100 tuh beres. Itu hakikatnya. Hakikatnya pinjam dulu dong 100. Itu. Bikin status balik. Hakikat itu pinjam dulu 100 gitu. Ya begitu. Li'anna hakikata syai'i, hakikat dari segala sesuatu itu ujungnya. Yalah, gua tahu ujung-ujungnya gitu kan.
Nah, kasus begini ujung-ujungnya mah duit ya, hakikatnya itu. Wahya samratu syariati wa tariqati man. Sedangkan yang namanya hakikat itu adalah buah daripada perkawinan syariat dan tariqat. Jadi jangan dulu ngomong hakikat kalau syariat sama tariqatnya belum kawin. Kudu kawin dulu. Kalau kawin itu berarti kan udah nyampur. Ya kan? Udah mutalazim, men. Udah nggak bisa dipisahin antara syariat dan torekat. Baru udah tuh lahir yang namanya hakikat. Ini mah sholat kagak, puasa kagak, hatinya dengki wae, julid bae sama orang, hasud bae, mulutnya cuy, kan? Gara ngaku-ngaku, wis gua nggak udah di makom hakikat, kata dia. Iya hakikat lu neraka ujung-ujungnya, hakikat lu neraka, bener ujung-ujungnya neraka. Yang nggak salah juga dia, gua udah ahli hakikat, iya, hakikat itu ujung-ujungnya lu neraka gitu. Man, kama qala Syekhul Islam, itu syariat sama tarekat harus terus bersamaan. Kama qala Syekhul Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Imam Ghazali, wasamratu tariqati faqat alama qala Husawi. Tapi kalau kata Imam Sawi mah enggak, syariat enggak ikut-ikutan, cukup daripada tariqah. Ketika orang udah nyampe ke tariqahnya udah benar, nanti akan berbuah yang namanya hakikat. Ya udah dua-duanya benar, ngapain sih kita koreksi? Orang-orang pinter. Wa dhahirun wa batinun. Tuh, balik lagi. Yang namanya hidayah itu adalah perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah itu ada awal, ada akhir. Awalnya namanya syariat dan tarekat, akhirnya ujungnya namanya hakikat. Ada juga dhahir batin, ada luar, ada dalam. Faina kula batinin lahu dhahirun, karena setiap yang dalam itu pasti punya luar. Suhu setiap ada luarnya pasti ada dalamnya. Ya iyalah, kita ngomong di mana? Di dalam, berarti kita udah di mana? Luar. Kalau kita ngomong dari mana? Dari luar, berarti kita udah di dalam. Begitu. Suhu pasyariatu dhahirul haqiqati wal haqiqatu batinuha. Syariat dan hakikat. Syariat itu adalah dhahirnya hakikat. Bungkusnya hakikat. Wal hakikatu batinuha. Hakikat itu dalamnya. Wa huma mutalazimani maknan. Nah, dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Harus talazum, harus beriringan selamanya. Yang namanya luar dalam itu nggak ada. Luarnya doang, tapi dalamnya kagak ada. Ada nggak? Nggak ada. Setiap kita ngomong ini luarnya pasti ada dalamnya. Setiap ngomong ini dalamnya pasti ada luarnya. Begitu, itu kudu ada. Jadi nggak bisa orang ngaku-ngaku ahli hakikat meninggalkan syariat. Nggak bisa. Jangan mau dibohongin kita sama orang perdukunan yang ngaku-ngakunya ahli hakikat. Sholat kagak, puasa ngelepus baik, ngakunya udah nyampe. Ini nyampe neraka lu. Wah, kemudian pasyariatun bila hakikotin atilatun. Apabila orang bersyariat tanpa berhakikat, atilatun, maka dia itu gabung. Tahu nggak gabung? Atilatun. Ya kalau pohonnya kagak ada buahnya, kalau manusia nggak ada keturunannya, nggak menghasilkan. Syariat doang tanpa hakikat. Makanya kata Gus Dur, ojo mau ngaji syariat bloko, jangan ngaji syariat doang. Udah kita ngaji yang namanya torikat dan hakikat. Ayakholiatun minasamroti, ibarat pohon mah kagak mau berbuah, rambutan lanang gitu dah. Ya paling ujung-ujungnya ditemplas, dipotong-potong jadi kayu dibakar juga. Pahit. Kita ngaji pahit deh dulu ini. Aduh. Ayakholiatun minasamroti wa haqiqatun bila syariatin batilatun. Atau kalau sebaliknya orang berhakikat doang tapi kagak mau bersyariat, batilatun, itu mah kebatilan. Kebatil. Kalau batil itu apa? Ya sesuatu yang batil. Kagak bener, ya.
sesat. Batilatun sesat. Ya, jangan ketipu sama kesaktian. Apalagi baru timbang sama dukun tukang ngobatin kesurupan. Dia setannya kita udah ceneh. Setannya kita udah ceneh kawan kemarin. Setan disersi. Pecatan. Syariat tanpa hakikat ibarat pohon yang kagak mau berbuah. Hakikat tanpa syariat itu suatu kesesatan. Aila goya talah khairopia, udah kagak ada bagus-bagusnya, wala hasilalah ya kagak ada hasilnya. Qala badum najman min baril basit balita sawupu. Masih balik nih. Balit tasawuf wa antasbu bila kadar wa tatba al haqqa wal qur'ana wad dina. Nih yang namanya tasawuf mah at-tasawufu antasbu bila kadar. Tasawuf itu engkau harus bersih tanpa adanya kotoran. Wa tatba al haqqa, tetapi tetap batin kita bersih, dohir kita bersih tanpa kotoran. Kotoran dohir, kotoran batin. Badan kagak maksiat, dohirnya kagak maksiat, batinnya gue udah gak maksiat tuh tasawuf tuh. Watat bal haqo, tapi bukan tibang begitu doang. Tibang ngejedok, diem, mata dimerem-meremin, kagak mau lihat perempuan pisan. Yang haram-haram kagak mau dilihat. Ya kan? Udah kagak mau ngomongin orang, itu kan maksiat dohir. Artinya juga udah kagak ada dengki sama orang, kagak ada sebel sama orang, kagak sholat tapinya. Enggak begitu tasawuf mah. Selain daripada tasbu bila kadar, bersih dari kotoran dohir, kotoran batin, tatba al haqqo, harus ngikutin kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang dibawa Nabi. Wal Quran, ngikutin Quran. Wadina, ngikutin agam. Wa anturo khosian, dohirnya ngikutin, batinnya ngikutin. Wa anturo, dikatakan ahli tasawuf itu turo, telah selalu terlihat khosian lillah, khusyuk ke Allah. Khusyuk ke Allah. Udah. Muktaiban, nangis ala zunubik, nangisin dosa tulah dari sepanjang zaman. Mahzunan, menyesali kesalahan tuh orang yang tasawuf. Orang tasawuf yang begitu, bukan yang tibang gua bajunya kucel, katanya emang gembel. Jangan ketipu sama penampilan. Jadi lebih ke kelakuan dohir dan kelakuan batin. Penampilan mah masya Allah, gampang banget penampilan. Bisa dikemas, bisa di framing, bisa di packing tuh kalau kata orang sekarang, packaging. Qala sawi wa syari'atu yalakamul lati kalabna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi jalla wa ala minal wajibati wal mandubati wal muharramati wal makruhati wal jaizati. Kata Imam Sawi menjelaskan syariat itu hiya al ahkamul lati kalabna biha Rasulullah, yaitu apapun yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'al ahkami, berupa hukum-hukum. Dari mana itu Rasul? Anillahi jalla wa'ala, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti minal wajibati, segala macam kewajib, wal mandubati, segala macam kesunahan, wal muharramati, segala macam yang diharamkan, wal makruhati, yang dimakruhkan, wal jaizati, yang diperbolehkan. Itulah syariat. Kalau kita lagi sholat, itu lagi bersyariat. Kita puasa, lagi bersyariat. Kita nggak mabok-mabokan, lagi bersyariat. Kita nggak zina, itu juga lagi bersyariat. Kita madang, itu lagi bersyariat. Jaiz kan, makan itu perkara jaiz. Wakilah ya'aladu bidinillahi ta'ala wal qiyami bil amri wa nahi. Menurut satu kaul mah, definisi daripada bersyariat adalah memegang teguh agama Allah, wal qiyamu bil amri wa nahi, menjalankan amar ma'ruf, qiyamu bil amri wa nahi, menjalankan perintah, menjauhi larang. Gitu. Nah sekarang yang namanya torekot mana? Supaya hidayahnya lengkap.
supaya hidayahnya lengkap. Wa tariqatu yalamalu bil wajibati wal mandubati wa tarkul manhiyati wa taqali an pudulil mubahati wal adu bil akhwati kal wara wa bil riyada. Oh, salah tadi. Syariat itu menerima. Salat itu wajib, ya, salat wajib. Puasa itu wajib, ya, puasa wajib. Mabuk itu haram, iya, haram. Tuh begitu tuh. Menerima. Enggak kita tolak, enggak kita lawan. Kalau kita ngomong syariat apa, sholat itu wajib, enggak wajib, itu kita keluar dari syariat, gitu. Nah kalau torikot itu, bertoriko itu ya al amalu bil wajibati, mengerjakan kewajiban, wal mandubati, mengerjakan kesunahan, wa tarkul manhiyati, meninggalkan larang. Mengerjakannya itulah bertoriko. Jadi kalau kita lagi sholat 5 waktu itu kita lagi bertorik. Susah-susah amat bertoriko, ini kudu beat dulu, kayak ngedik. Bertoriko itu ya begitu. Ini mah kadang-kadang harus toriko gara ijazah torik udah ngaco be lu. Bertoriko itu ya begitu tuh. Menjalankan kewajiban, mengerjakan yang disunahkan, kita lagi bertorik. Meninggalkan yang diharamkan, kita lagi bertoriko, meninggalkan yang dilarang. Dan nggak cukup sampai di situ kalau bertoriko mah. Kalau kita mah setengah baru nih torikohnya nih, bertorek. Ya kita baru bisa gitu, kita banyak yang bolong masih. Itu masih banyak yang bolong, masih besar eta kita mana ngaku udah mulai bertoriko, aku masih malu juga. Siapa ahli toriko? Ahli toriko adalah orang yang sudah menjalankan kewajiban, menjalankan kesunahan, meninggalkan segala yang dilarang, wattakholi an pudulil mubahat, dan mulai mengosongkan dari berlebihan segala sesuatu yang diperbolehkan. Apa sih yang diperbolehkan? Makan. Udah mulai dikurang-kurangin madangnya udah mulai dikurang-kurangin. Yang lagi tadi apalagi tadi ngaji wamin ahlakihim, sebagian daripada ahlak ulama salaf, ulama terdahulu, ulama toriko, ulama sufi, makannya ada yang sebulan sekali, ada yang 15 hari sekali, ada yang malu kalau umpamanya 15 hari sekali masuk WC malu. Rata-rata paling banyak nih di 3 hari sekali makannya. Makanya 3 hari sekali. Itu kebalikan kita itu. Kita sehari 3 kali. Itu udah bertasawuf tuh begitu tuh, udah bertoriko tuh begitu. Jadi yang hal-hal yang boleh kan makan hukumnya jahit. Nah yang boleh itu dikurangin. Makan minumnya udah mulai termasuk tidurnya juga kurang, tidurnya sedikit. Kalau kita mah sedikit tapi ngakunya ahli hakikat jadal. Ahli hakikat molor 2 hari saya paling menyabu monyok kan. Jangan ngaku ahli hakikat. Takholi. Nah, udah mulai tuh. Anil mubahat, segala macam yang mubah. Mulai harta juga udah enggak mau banyak amat. Ampun kita. Nggak ada lebih, nggak ada hidupnya motor 2-3, kagak ada. Jual besok jual. Aduh. Tarat jadi dalilnya dulu. Kayak Imam Hanafi imam yang pertama tuh astagfirullahaladzim, mazhab yang pertama sebelum Syafi'i, Maliki. Nah, Hanafi, Maliki baru Syafi'i kan. Imam Hanafi itu orang kaya, pedagang, luar biasa, sudagar dia, perniagaannya maju, tapi isi rumahnya kagak ada lain selain tikar pandan. Isi rumahnya cuma tikar pandan, kita mau di pinggung gede, gitu kan. Tidurnya spring bed, ngakunya ahli toriko, kata ahli hakikat kali, ujung-ujungnya neraka.
Udah mulai tuh hartanya. Aslinya bukan nggak punya, tapi yang digunakan itu sama dia malah sedikit. Ini mau tengah malam gue minta cari nasi goreng ya, Halo. Tuh, anpudul mubahat. Udah dikosong-kosongin tuh yang boleh-boleh aja dikosongin. Udah nggak bicara yang wajib, nggak bicara yang haram. Sesuatu yang boleh aja udah dikurang-kurang dikit. Sampai ada itu tadi cerita siapa Hasan Bisri ala Sob itu kita sambil muktarin itu sampai dia udah tenar ke kamar mandinya timbang sebulan sekali buang hajatnya sebulan sekali. Begitu satu waktu dia sebulan 2 kali emaknya langsung teriak ke santrinya, lu doain lu guru lu lagi sakit perut. Bagaimana balik yang 5 kali nih gitu. 2 kali sebulan masih dikatain sakit perut. Kejem banget itu mamanya, kejem. Daya pantas bisa mabur gua. Kemudian wal haqiqatu fahum haqaiqil asya. Wal adu bil akhwati kal waro, bukan cuma mengosongkan. Ketakol itu kan ngosong-ngosongin itu. Nah, wal adu diisi lagi bil akhwati kal waro dengan kehati-hatian. Udah mulai lebih waroi, menjaga banget udah. Makan gue pengennya beras, boleh nanam sendiri, garam ngambil sendiri dari laut, pengen ikan miara sendiri. Udah mulai begitu. Makanya bener kata Gus Baha, zaman sekarang rezeki yang paling halal itu yang dijamin paling halal itu air hujan dari langit. Yang 100%, 1000% halal itu cuma air hujan di langit. Yang kita makan ya wallahu alam jangan gitu. Wallahu alam. Selalu ampun. Ya iya kan kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau secara fikih mah banyak yang halal. Kalau secara fikih banyak yang masih banyak secara fikih. Cuman kalau kacamata tarekat hakikat udah ampun. Udah ampun. Ya kan kita dibagi sama orang. Ini orang dapat dari mana? Kan begitu. Oh dia dari usaha dong. Usahanya jujur apa kagak kan begitu. Ada bohong-bohong tipis mah gitu. Kita pasrah baik. Ya. Nah, jadi wabir riyadoti dan mulai melatih diri. Tuh orang-orang bertorikoh itu. Orang bertorikoh itu begitu. Kalau kita makanya riadohnya kagak. Kita mah ya gue masih belentang-belentong ngejalaninnya gue masih belentang-belentong. Baru mau nindak gitu kan. Torikatnya baru mau nindak gitu. Ada. Nah ini mah kalau udah ahli torikoh begitu. Semua wajib dijalanin, sunnah dijalanin, haram ditinggalin. Bahkan yang boleh pun udah mulai disedikitin sama dia yang boleh tuh. Dan terus melatih diri. Melatihnya dengan apa? Sahrin, begadang melek kagak pernah tidur. Ini melek main ML gitu kan. Meleknya bagi ini mah dapat jurus pura-pura ninja ya begadang tuh. Begadangnya dia mah Allah urusan Allah. Ngaji dipakainya ngaji sama dia tuh begadang tuh. Aduh. Melatih diri wajuin, dilatihnya pakai rasa lapar. Jadi kayak begitu dia makan seminggu sekali sampai sebulan sekali itu bukan karena miskin, karena memang melatih diri dengan rasa lapar. Sebab nafsu itu dikuatkan oleh makanan. Wajuin wasimtin, banyak diem. Tuh, riadoh. Wal haqiqatu, begitu udah mencapai itu semua, baru yang namanya hakikat itu apa? Fahum haqaiqul asya. Udah sampai ke ujung, mulai dia dibuka hijabnya sama Allah. Suhudil asma wa sifat, bisa melihat asma, bisa melihat sifat. Suhudil zat, bisa menyaksikan zat. Wa asrarul Quran, rahasia-rahasia Al-Quran ketemu sama dia. Wa asrarul man'i wa jawad, rahasia-rahasia larangan, rahasia-rahasia yang diperbolehkan. Tahu dia udah. Wa ulumul ghaibati, ghayabat, ilmu-ilmu gaib pun dibuka sama dia. Alatilah tasabu min mu'alimin, yang semua itu nggak bisa didapat dari guru.
Saya bingung. Lu ngaji di mana? Di sono. Ngaji apa? Ngaji hakikat dong. Diajarin bego. Emang lah hakikat mau udah bukan manusia lagi. Yang ngebukain Allah. Latuk tasabu min mualimin. Tuh, kemampuan ahli hakikat itu nggak bisa dikasap, nggak bisa dicari dari guru. Ini ngaku pengajian gue mau keren dong, apa yang diajarin ilmu hakikat. Tolol gitu. Wa inna ma tufhamu anillah. Semua itu dia dapat pahami dari Allah langsung. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, tattaqullaha yaj'alakum furqana. Kalaulah kalian takwa semua kepada Allah, tadi itu bertorikoh tuh semuanya dijalanin dalam rangka takwa kepada Allah. Yaj'alakum furqana, maka kami jadikan kepada kalian furqan. Apa itu furqan? Fahman fi qulubikum. Ada kepahaman di hati. Takhuzunahu an rabbikum, yang langsung kalian ambil dari Tuhan kalian. Min ghairi mu'alimin, tanpa adanya guru. Kalau hakikat masih ada gurunya, ilmu hakikat. Ada nggak ada? Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan kalian akan diajar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa dulu, ahli hakikat takwanya kagak, tampolin kan enggak. Kawan kita jadiin samsak. Kalau ngaku ahli hakikat ya harus takwa. Ya kayak johirnya kayak Abu Yamo tadi, udah ketahuan dia mah. Puasa dahri, apa itu puasa dahri? Puasa senang-senang. Udah berapa tahun? Udah hampir 55 tahun lebih. Puasa berhentinya Idul Adha, Idul Fitri. Dari dohirnya bikin takwa banget, kerjaannya sholat ngaji, wirid, sholat ngaji, wirid, begitu doang. Jadi takwanya dulu, wa yu'allimukumullah, baru dia dikasih pengetahuan oleh Allah. Kalau yang ngajarin Allah langsung, banyak pengetahuan yang kita nggak punya, dia pasti punya. Aibi ghairi wasitotin, tanpa ada perantara mu'alimin, seorang guru. Kama qolal Imam Malik, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu an, man amila bima alima warasahullahu ilman malam ya'lam. Siapa orang, kata Imam Malik, yang mengamalkan apa yang ia tahu, beramal sesuai dengan ilmunya semua diamalin, warasahullahu ilman malam ya'lam, maka Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang dia tidak tahu. Jadi Allah yang ngajarin. Fa'afada bihadzil kalimati syariati wa tariqati wal haqiqat. Nah, kalimat itulah yang dijadikan peribahasa syariat, tariqat, dan hakikat. Asara biqauli ilma man alima, siapa yang berilmu ila syariat. Berilmu itu bersyariat. Ya iya, kayak kita nerima sholat itu wajib. Ya kita nerima, kita tahu. Itu namanya kita bersyariat. Wa yaqulu amila, kemudian amila, dia amalkan ilmunya ila toriko, itu isyarat kepada toriko. Dia tahu sholat itu wajib, dikerjain, dia toriko. Dia tahu minuman keras itu haram, dia tinggalin, dia toriko. Tuh, sama tadi bla bla blanya tuh yang repot. Wa yaqulu biqauli warasallahu ilma malam ya'lam, dan ketika Imam Malik mengatakan Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang tidak dia tahu, yaitu sebagai hakikat. Berarti hakikat itu langsung ke Allah. Ya lagi hakikat, orang hakikat udah begitu, udah susah. Kayak Mama Gentur miara ikan buraya banyak, menaujubillah, jangan ditiru, memang ada beda kelas. Takutnya ditiru sama dia. Begitu ikan dipiara, kan kalau di Cianjur mah miara ikannya sekalian sama padi kan. Nama padi. Dia lihat, dia kontrol, nih ikan banyak pisan. Langsung santrinya dipanggil. Malik, ambil pacul. Dibolongin itu. Galengannya dibedahin. Sengaja ikannya biar keluar ke solokan. Kata santrinya, lu gimana sih tapi dipiara tapi dibuang? Takut istidroj. Bahasanya udah begitu. Kaya, tapi nggak pernah makan enak.
nggak pernah makan kan? Cuma Aden besok jangan jalan ngebedahin emang kan, beda kelas gitu. Nah, kalau Mang Aden empangnya dibedahin, lelenya pada kabur, itu manakin sengsara. Ya kan? Itu orang-orang syariat begitu tuh, kelasnya udah beda. Kayak Mama Palak dari sini ke Banten hitungan jam jalan kaki. Kalau kita kan hitungan jam naik mobil, dia mah jalan kaki. Mama Palak tuh. Terus Mama Bakom dilemparin bom, baik gue melepas, santannya nggak pernah meledak. Itu bom situ jatuh paling banyak itu di Bogor, di Bakom, Kancamaya semua dikit. Itu jadi perkara-perkara yang di luar nalar. Kayak perang Surabaya, kayak Abbas Buntet itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belum ngeluarin resolusi jihad sebelum Kiai Abbas datang. Gitu. Kenapa? Karena tahu cuman Kiai Abbas yang bisa ngejatuhin kapal. Cuman Kiai Abbas. Yang dibawa apa sama dia? Begitu naik kereta, bakiaknya dikuntel pakai sorban. Naik kereta kan dari Cirebon ke Surabaya. Sampai Surabaya dibuka itu bakiak, bisa jalan sendiri kayak ada remote kontrolnya loh gitu. Kan kagak masuk akal kita. Nggak masuk akal kita, nggak masuk. Dari mana? Ya emang nggak bakal masuk. Orang dia langsung yang ngajarin Allah. Orang dia mah yang langsung ngajarin Allah tuh kayak model-model begitu tuh. Banyak di Bogor, banyak yang begitu. Macam Mama Bakri, Adeng, antangin nama Jawara, ngadu-ngadu di Jaten. Jawara istilahnya tiba ngegedang tanah kelapa jatuh. Kan serem. Tanah yang digedak kelapa yang jatuh. Mama Bakri mau ditempelin deh tangannya ke batang kelapa. Itu batang kelapa ngelayot. Tuh. Lebih elegan kan gitu kan. Nggak kerasa gerus tempelin tangannya langsung gitu, dahannya melewat ke bawah, petik sama dia kan hebat. Nah itu ilmu itu belajar di mana? Ilmu itu belajar di mana buat tahu? Ya udah susah dipelajari. Abu Yasidik Cengkulu begitu perang dia makan 2 kuda baik kepung sama Belanda, sengaja dia diri. Begitu Belanda udah pada nodongin senjata, dia timbang selimutan pakai sorban, tembak, daderor, peluru habis, dikeprikin sama dia peluru. Coba itu Malik, kita tiru besok. Habis gitu digencang. Bapaknya Abu Yamuh tadi, Abu Yadimiati, lagi iniin Soeharto, kritik Soeharto, penjara kan. Di penjara, dibawa ke Badak Putih. Wow. Begitu sampai penjara yang udah masuk sel, udah masuk pandai bilang ada yang ketinggalan apa suratnya atau apa kan gitu. Balik lagi itu dari polisi tentara, balik ke Kobong. Abu Yadimiatinya lagi ngajar. Coba itu lagi ngajar santri biasa, dan itu masuk cerita itu masuk dari saksi mata turun ke anaknya, turun ke terus masuk itu. Balik lagi dia ke penjara, ada Abu Yadimiati di dalam. Keder dia begitu. Balik lagi ke Kobong, lagi ngajar lagi, Pak. Coba itu. Itu ilmu begitu di mana belajarnya Malik? Kalau bukan dari Allah langsung, itu namanya ilmu hakikat. Orang yang udah nyampe hakikat udah luar biasa, tapi nggak bakal nyampe hakikat kalau tadi enggak. Kalau nggak bersyariat, nggak bertoriko, jadi susah. Kita mah jangan ngaku-ngaku hakikat dulu. Kita mau bersyariat baik masih belum terimakan baik. Daripada sombong gak pukul lagu, mendingan rumah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Ya jalali wal ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka min amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ila ma kunna lana nablu rahmataka fa rahmatuka aliman tablughana bi anna wasi'at kulla shay'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Siapa yang punya apa jadi ini bagus? Cinta itu mati. Besok kali bikin. Besok kali bikin. Coba mama pendek, macam ini. Iya. Barang Persija sama ini mah Madura Pakisari. Oh begitu. Iya. Masih ada baik bang? Agak baik. Hah? Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
وأدعيائها وعلى آله وصحبه وسلم على دين وقول دين صالح إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى عدد مؤلف هذا الكتاب Jadi saya Muhammad Nabi bin Barakana Rawazah Saya Murabiru